Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hari Jumat sore tanggal 15 April 2022 di episode ke-127 nih para NN profesional semua. Kita masih sama-sama bersama di acara Nina Nugroho Solutions yang hadir melalui live Instagram di Nina Nugroho Store. Alhamdulillah bulan Ramadan ini kita masih sama-sama terus belajar melalui Nina Nugroho Solutions untuk sama-sama mencari solusi dari kegelisahan multiperan perempuan tentang karir, tentang finance, ada tentang keluarga, tentang psikologi dan kesehatan pastinya yang disediakan materinya atau pembahasannya, juga menghadirkan narasumber yang luar biasa di setiap episodenya. Nah, nanti para NN profesional semua boleh bertanya seputar tema, karena untuk pertanyaan terbaik akan diberikan hadiah oleh Nina Nugroho Store. Nah, sebelum saya memberi informasi siapa sih sore hari ini yang menjadi narasumber kita, izinkan saya seperti biasa menyampaikan busana yang saya pakai di sore hari ini. Warnanya ini keren banget, perpaduan antara warna hitam dan warna abu-abu, busana shirt dari Nina Nugroho Store dengan modifikasi piping dan juga ada kancing bungkus di kanan kirinya. Dan tidak lupa juga ada ini double manset yang bisa dibuka, memudahkan para NN profesional semua berwudu. Lalu di bagian depannya ada kancing yang bisa dibuka untuk memudahkan para busui friendly tetap melakukan kewajibannya selama ngantor. Dan kancing di depan ini juga memudahkan para pekerja senior kita untuk menggunakan busana, karena banyak yang pakai resleting belakang nggak bisa ngeresletingnya dan hampir selalu minta tolong anaknya katanya. Jadi para customer kita minta tolong untuk supaya tetap ada kancing di depan untuk memudahkan dan membuat kita mandiri menggunakan busana. Keren banget ya busana Nina Nugroho, ada banyak kategorinya. Silahkan cek di Nina Nugroho Store, di Instagram Nina Nugroho Store atau di website www.ninanugroho.com. Kategorinya ada shirt, ada pipe pants, kemudian ada tunik yang nggak suka pendek ya, ada tunik panjang, kemudian ada midi yang agak pendek dipadukan dengan skirt, kemudian ada kulot, ada dress juga untuk yang nggak suka two pieces. Segala kategori busana untuk segala karakter ada di Nina Nugroho Store. Silakan ya. Oke, saya mau kasih informasi sore hari ini kita akan ngobrol tentang titik puncak keberdayaan perempuan itu di mana sih, bersama dengan narasumber kita Ibu Trisha Suherman SE CWC, diplomat Sidesco. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang titik puncak keberdayaan perempuan. Silakan ya siapkan pertanyaan seputar tema, karena nanti seperti yang sudah saya sampaikan, pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Dan jangan cuma mengejar hadiah ya para NN profesional semua, karena ini kesempatan kita untuk sama-sama bertanya dan berbagi pengalaman juga boleh pada saling berbagi pengalaman, saling berbagi manfaat, dan juga saling berbagi kegelisahan tentang titik puncak keberdayaan perempuan. Pastinya sebagai perempuan kita punya banyak sekali kegelisahan dan menjalankan peran sebagai bukan hanya sebagai seorang pribadi, tapi juga sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, ya sebagai pemimpin perusahaan, karyawan, profesional dan segala macamnya. Itu pasti banyak sekali pergolakan di hati ya, apalagi apabila satu dan lain peran saling bertubrukan. Nah, nanti kita tanya ya ke Ibu Trisha bagaimana cara beliau untuk mengantisipasi itu gitu, atau apabila sudah terjadi bagaimana mencari solusinya. Bu Trisha saat ini aktivitasnya adalah seorang chairwoman of Global CEO Indonesia, Presiden Direktur PT LNC Indonesia, kemudian Presiden Komisaris Axia Property, Chairwoman of Muldoko Center, Brand Ambassador of Brabus Indonesia. Pendidikannya beliau S1 di bidang ekonomi kewirausahaan, lalu wellness coach of Diplomat Sidesco SPA. Nah, short profile-nya setelah menamatkan studi ekonomi kewirausahaan
Di BINUS tahun 98, Ibu Trisha Suherman, wanita kelahiran Jakarta yang biasa disapa Ica, memilih bergelut di bidang perbankan nih selama 5 tahun dan memiliki mimpi yang tinggi untuk menjadi pengusaha yang sukses. Jatuh bangun di dunia usaha sudah dialami, ia sadar bahwa dunia perawatan kesehatan dan kecantikan adalah bisnis yang tidak akan tenggelam. Kemudian beliau fokus di bidang ini dan melanjutkan studi mengambil gelar wellness coach dan diplomasi Desko Spa. Leadership-nya tidak diragukan lagi. Selain memimpin perusahaan, beliau juga pendiri dan menjabat Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Oke, keren banget ya. Sekarang waktunya saya untuk mengundang beliaunya untuk sama-sama bergabung bersama kita. Tapi saya mau ngucapin makasih dulu nih untuk para dan profesional semua yang sudah bergabung bersama saya sore hari ini. Terima kasih puasa-puasa sore-sore sambil masak, silakan boleh sambil mendengarkan live Instagram bersama Ibu Trisha Suherman. Nah, saya mau ngepin dulu ya tema sore hari ini supaya nanti memudahkan para dan profesional semua untuk mengetahui temanya apa ya sore hari ini. Titik puncak keberdayaan perempuan. Oke. Nah, udah ada yang nggak sabar nih. Oke, sebentar ya. dnp.value. Oke. Ya. Mohon dibantu untuk Ibu Trisha. Oh, ini oke, sip. Semoga para dan profesional semua sehat-sehat selalu ya. Dan nah, ini dia. Halo Ibu Trisha. Bajunya bagus banget. Wah, Masya Allah. Cocok nggak? Pas nggak? Bajunya ukurannya pas, Bu? Aku S, tapi ini kegedean dikit sih, tapi oke. Keren banget. Nanti aku mau bikin center sama by Nina Nugroho deh. Seragam. Wah, senang banget. Siap. Ibu Trisha sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Nina tambah cantik aja. Fresh. Aduh, Mas. Kita ketemu waktu itu sama Ibu Dewi ya, Bu Trisha. Iya. Sama Ibu Dewi. Selalu foto Ibu Dewi banyak banget dikirim ke saya, pergi ke sini, pergi ke sana sama Bu Trisha. Seru banget kayaknya kegiatan Dewi Indonesia ya. Bunda kebetulan dari awal berdiri CEO Indonesia, Bunda selalu hadir sih setiap kegiatan-kegiatan CEO. Banyak belajar sih. Iya, ini Masya Allah, saya juga banyak belajar dari kiprahnya Ibu Dewi Motik nih. Wah, guru, apa ya? Guru, ibu, kita semua. Luar biasa. Iya. Bu Trisha, kita sore hari ini akan membahas tentang keberdayaan perempuan dan keberadaan CEO perempuan di Indonesia nih. Sebelumnya, Nina manggilnya Bu Trisha atau Bu Ica aja? Bu Ica aja boleh? Mbak Ica aja deh, kita kan seumuran ya. Oke. Tuh. Sebelumnya Mbak Ica boleh dong halo-halo tuh menyapa-nyapa para viewers yang sudah hadir tuh. Udah ada yang halo Bu Ketum, mantap Bu Ketum, luar biasa Bu Ketum katanya. Silakan Mbak Ica. Teman-teman dari Nina Nugroho ini ya official ya. Salam semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan semoga lancar ibadahnya. Amin. Ada kakak aku Kak Jen, kok tahu aja sih? Kak Jen Sompi ya, halo salam kenal. Baik, nah kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Ica. Menurut Mbak Ica, makna keberdayaan itu sendiri apa sih Mbak Ica? Keberdayaan itu bahasa Inggrisnya kan empowerment ya. Nah itu karena kita bisa menjadi sosok perempuan yang berguna bagi bangsa dan negara gitu. Di samping itu untuk biasa kan kalau perempuan itu untuk
menjadi ibu yang baik, istri yang baik, ya kan? Tapi gimana kita bisa berdaya untuk masyarakat luas gitu loh. Nah, itu yang kiprahnya di mana perempuan ini bisa berguna untuk menjadi lingkungan sekitarnya, menjadi nilai yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk lingkungan sekitar, masyarakat juga kita harus punya manfaat gitu ya, Mbak Ica. Bisa bermanfaat lah bagi bangsa dan negara, khususnya untuk lingkungan sekitar gitu. Tapi jangan lupa juga selalu keluarga nomor satu, anak. Keren, keren. Baik. Nah, sekarang ini kan banyak banget nih Mbak Ica, CEO perempuan di Indonesia. Komentarnya gimana nih menurut Mbak Ica? Apakah itu sudah menandakan bahwa perempuan di Indonesia keberdayaannya sudah terlejitkan gitu, sehingga banyak sekali posisi-posisi penting yang diduduki oleh perempuan di Indonesia? Iya. Salah satu Kartini ya, emansipasi wanita itu sudah ada sih, maksudnya sudah sudah terwujud gitu ya, dan sudah banyak ikatan seperti juga asosiasi perempuan itu banyak sekali ada. Saya pun ikut anggota di P3I, Perempuan Pemimpin Indonesia gitu. Lalu ada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu udah boleh diacungin jempol sih, sekarang perempuan-perempuan Indonesia itu sudah berdaya banget. Iya, padahal nggak mudah ya untuk perempuan agar bisa sampai di posisi puncak di sebuah perusahaan. Nah, Mbak Ica sendiri ada apa nggak? Kadangkala ada peran yang multi peran yang Mbak Ica jalani, itu suka ada tumbukan nggak Mbak Ica? Antara Mbak Ica sebagai anak mungkin, antara Mbak Ica sebagai perempuan dan sebagai pemimpin di sebuah perusahaan, itu ceritain sedikit dong Mbak Ica. Silahkan. Ini adalah anak nomor satu. Jadi kalau misalnya sibuknya saya, tapi misalnya ada acara kegiatan anak-anak di sekolah yang mengharuskan ibunya hadir, itu pasti semua saya cancel. Seperti itu. Dan saya akan anak-anak saya kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya anak-anak aku tuh semuanya mandiri dan dia tahu maminya sibuk. Jadi tuh mereka bener-bener dari kecil saya didik supaya mereka bisa sendiri gitu. Sampai Zoom juga semuanya. Kalau saya lihat teman-teman saya yang lain malah sibuk ngurusin anaknya Zoom gitu kan, bukain laptopnya lah apa segala macem. Nah alhamdulillah anak-anak aku nggak kayak gitu loh Mbak Nina. Mereka tuh aku didik bener-bener mandiri karena aku bilang mami sibuk cari uang gitu, mami begini capek untuk kalian, selalu aku bilang gitu. Nah jadi mereka tuh jadi lebih tahu diri gitu kan. Terus ada juga sih kalau saya kan ada saya ada memimpin beberapa perusahaan. Ya enaknya karena kita pemimpin, jadi kita bisa atur waktu kita sendiri gitu loh, Mbak Nina. Ya kan, jadi kita, jadi sampai saat ini pun aku nggak ada masalah di cara bagi waktu gitu loh. Kecuali kalau memang kita bukan pemimpin, kita ada atasan. Nah itu yang rada repot, Mbak Nina. Ya kan, nah bagi waktu kan kita pasti harus taat dengan pimpinan kan. Nah kebetulan kalau di sini rata-rata perusahaan yang aku jalanin semuanya aku pemimpin ya, jadi aku nggak terlalu masalah di waktu gitu. Iya, Cuman yang tapi pastinya super sibuk banget ya Mbak Ica. Aduh, kebayang deh. iya ya jadi Itu kayak waktu tuh ini jam Mbak Nina. Sehari 24 jam tuh kurang, Mbak Nina. Ya bener. Dari pagi udah ini itu. Aduh, nggak selesai. Aduh, yang ini udah malam lagi, pagi lagi. Ya, itu gimana waktunya, Mbak Ica?
Ya kalau pagi lebih ngurusin urusan kerjaan. Dari pagi 9 itu minimal aku udah mesti sampai kantor sih. Terus habis itu setelah jam 12 makan siang gitu aku fokus di organisasi. Kayak gitu, ketemu-ketemu orang. Kalau meeting itu di atas jam jam 12 kayak gitu. Nah, di organisasi memang awal dari CEO Indonesia ya, itu benar-benar saya banyak belajar banyak berorganisasi sampai akhirnya saya dipercaya menjadi ketua umum Muldoko Center. Kayak gitu, Mbak Nina. Nah, mumpung udah disebut nih, boleh dong ceritain mengenai Yayasan Global CEO Indonesia ini, Mbak. Apa aja kegiatannya dan siapa aja yang sudah bergabung di situ? Oke, jadi CEO Indonesia itu kita berdiri dari tahun 2016, cuman gara-gara WhatsApp Group. CEO jadi itu perkumpulan pengusaha dan profesional yang memiliki legalitas sebagai komisaris atau direksi baru bisa join gitu. Jadi asal mulanya waktu itu kan saya ada jadi narasumber nih kayak gini, cantik dan trendy bersama Samsung dan Bambu Spa kayak gitu. Saya jadi narasumber di outlet Samsung yang baru. Nah kebetulan direksinya hadir dan kita berkenalan dan aku di-invite di grup namanya Billionaire Mindset. Nah di situ aku kenal Bunda Dik, aku kenal motivator-motivator top semua seperti Prof. Renal Kasali, Tung Desem, James Kui, Andri Wongso, Mary Riana. Nah itu ada di grup itu semua tuh. Tapi ada juga yang kita nggak kenal, dia minta sponsor, kirain kita sponsorship, tapi uangnya nggak jelas gitu, orangnya kabur kayak gitu kan. Nah terus akhirnya saya sepakat sama teman-teman, kita bilang gini, bikin aja yuk yang baru, yang kita sama-sama kenal gitu, jadi kan bisa dipertanggungjawabkan ya kan. Terus akhirnya mereka setuju, dibikinlah CEO Billionaire Mindset. Terus aku bilang jangan CEO Billionaire Mindset, udah CEO Indonesia aja kayak gitu. Jadi yang bisa bergabung warga negara Indonesia yang mempunyai legalitas sebagai komisaris atau direktur kayak gitu. Jadi kita hanya berlima orang admin. Jadi temen ada yang jagonya di BUMN, dia invite teman-teman relasi di BUMN. Terus ada yang di perusahaan TBK, di invite yang di TBK gitu kan. Terus ada yang jagonya di motivator. Lalu kalau aku lebih ke teman-teman relasi franchise yang aku invite karena bisnis aku Bambu Spa itu waralaba franchise. Jadi di situ aku banyak kenal teman-teman di asosiasi franchise yang aku invite ke grup gitu kan. Terus habis itu cepet banget kita dalam waktu sebentar 256 satu WhatsApp grup. Lagi CO2 juga dalam waktu sebentar udah 256 lagi gitu loh. Nah setelah itu kita legalkan namanya Yayasan Global CEO Indonesia. Kebetulan pada saat itu kita ada kenal Pak Muldoko, lalu Pak Muldoko kami minta sebagai Dewan Pembina di Yayasan Global CEO Indonesia gitu. Jadi kami berenam sama Pak Muldoko kayak gitu. Nah, terus setelah itu sekarang CEO Indonesia sudah ada CEO Indonesia 3, 5, Bali, Jatim, Jabar, Jateng, lalu udah ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, NTT, NTB gitu. Sudah lumayan banyak sampai di luar negeri juga ada, di Australia, Singapura, Malaysia, Hong Kong, sama Jepang. Jadi di Indonesia sekarang udah ada setiap grupnya ada menteri-menteri juga dan ada dubes-dubes juga yang bergabung bersama kami. Tujuannya apa Mbak untuk CEO Indonesia ini? Tujuannya sih awalnya kita networking ya supaya langsung ketemu decision maker gitu. Nah sekarang kita lebih membantu mensukseskan program pemerintah sih, Mbak Nina. Kayak kemarin waktu pandemi ya kita paling duluan tuh yang urus vaksin segala macam sama Kemenkes RI kayak gitu.
sosial kita juga sering bagi-bagi sembako. Jadi kita rutin patungan-patungan kayak gitu. Betul. Iya, jadi isinya memang apa namanya direktur dan CEO yang sudah punya legalitas. Keren banget sih ini Mbak, bisa apa ya? Kadang kan kalau misalnya saling berhubungan dengan para pembuat keputusan lebih mudah untuk ini Iya. itunya ya dibanding. Oke, nah Mbak, eh biar gimana Mbak? Ya, juga kegiatannya dulu sebulan sekali kita pasti ada kegiatan seperti company visit, gitu kan? Atau enggak kita kemarin itu kita ketemu Padir Lantas, kita survei tempatnya gitu. Jadi seru-seru aja sih. Soalnya kan kerja udah capek. Nah, kalau di CEO tuh kita sesuatu yang fun gitu, nggak terlalu serius-serius sekali kayak gitu. Kadang ada live musiknya lah kayak gitu Mbak. Iya, untuk sejenak melupakan segala beban pekerjaan yang sudah dijalani sehari-hari. Ya pasti kebayang ininya ya apa orang-orang di dalamnya dengan berbagai macam aktivitasnya dan berbagai macam kesibukannya gitu kan memang perlu ruang untuk bernapas. Oke, Mbak. Uh, Karena kita ngadain si golf turnamen gitu Mbak, seru deh. CEO Golf Turnamen Jawa Timur itu pesertanya aja kita nggak nyangka lagi pandemi gini ternyata sampai full kan maksimal 120 orang. Ada yang mau lagi aja udah nggak bisa gitu. Nah, kemarin perdana nanti mungkin lagi CEO menembak bersama Ketua MPR Pak Bamsud. Keren. Baik. Mbak, sebagai CEO perempuan, ada kendala nggak sih yang berbasis gender nih terutama? So far sih kalau di bisnis ya, karena bisnis aku bukan yang kayak bisnis laki-laki ya. Maksudnya kalau laki-laki kan yang tambang, yang proyek gitu-gitu kan. Jadi aku nggak ngalamin masalah di gender. Ya kan, kalau aku kan properti, spa gitu-gitu. Eh kalau di CEO enggak ya, enggak terlalu pengaruh di gender sih, Mbak. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kalau si perempuan ini punya keluarga, punya suami, biasanya tuh suami agak lebih ini ya, lebih melarang-melarang misalnya kalau keluar kota seperti itu, Mbak Nina. Protektif. Mungkin karena udah sibuk sehari-hari, begitu ada waktu luang kok mau keluar kota gitu sama organisasi gitu ya biasanya. Iya. Nah, itu yang Oke. Hmm? ya gimana, Mbak? Iya, mohon maaf ini Mbak, kayaknya sinyalnya tuh agak apa namanya delay gitu. Jadi antara suaraku ke Mbak Ica, suara Mbak Ica ke aku ada sedikit barrier, tapi so far sih masih oke sih Mbak. Ya. Kemudian Mbak, katanya ya CEO perempuan itu punya tipikal sendiri gitu. Kalau kata teman saya, ya biasanya kalau misalnya bosnya perempuan itu kantor eh, sering apa ya didandanin bagus banget, bersih, rapi, wangi, yang seperti itu. Atau untuk di bagian pekerjaannya lebih lebih detail, lebih harus jelas gitu. Nah, menurut Mbak Ica sendiri benar nggak sih CEO perempuan tuh punya tipikal sendiri, positif dan negatifnya? Kira apa menurut Mbak Ica? Iya sih. Berdasarkan pengalaman ini. Kalau rapinya itu kayaknya bener deh, yang perempuan lebih lebih detail gitu kan. Tapi perempuan ada kelebihannya adalah multitasking loh. Perempuan tuh bisa mengerjakan banyak hal dibanding laki-laki. Kalau laki-laki tuh fokus satu, udah satu gitu. Kalau perempuan tuh bisa sambil mengerjakan yang lain.
Itu kelebihannya ya. Ya. Iya. Kalau apa namanya kekurangannya menurut Mbak Ica apa? Kekurangannya ya mungkin dibatasin ya sama suami. Mungkin kalau lembur terlalu malam, kita perempuan kan eh, harus cepet pulang, dicariin anak, kayak gitu-gitu. Nah, kalau lelaki kan dia nggak pikirin rumah tangga lagi, nggak mikirin anak-anak, ya kan, dipikir karena udah ada istri yang ngurusin. Nah, kalau kita perempuan tuh sebenarnya tanggung jawabnya besar ya, udah ngurusin rumah tangga juga, terus kita mesti ngurusin perusahaan kayak gitu. Eh, belum lagi kalau misalnya kayak aku organisasi lagi, wah itu bener-bener sih nyita waktu banget. Cuman untungnya, alhamdulillah anak-anak aku tuh sangat pengertian banget gitu. Dan mereka udah Mbak Ica, mandiri. Hmm? usia berapa Mbak Ica anak-anaknya? Yang paling besar 14 tahun, terus 12 Ah, tahun, 11. tiga. Tiga. Mirip-mirip. Badannya masih keren banget. Aduh, ngiri. Iya. Rak, Mbak Nina. Gimana Mbak Ica? Maaf. Tadi ya banyak gerak, jadinya Hmm, mungkin kurus. Ya. hmm, hmm. Nah, semakin banyaknya nih Mbak Ica perempuan yang menduduki posisi jadi CEO atau leader, mungkin nggak sih ini bisa jadi indikator bahwa perempuan di Indonesia sekarang sudah terlejitkan keberdayaannya, Mbak Ica? Boleh nggak sih kalau misalnya kita menilai seperti itu, Mbak Ica? Hmm, iya, sekarang kita bisa sih menilai kayak gitu karena kan eh, menteri juga sudah ada yang perempuan seperti Bu Sri Mulyani, ya kan? Tapi memang nggak bisa dibilang perempuan ini mengalahkan laki-laki karena dari segi kuantitinya tetap pria lebih banyak yang leader pemimpin gitu. Seperti saya di SIO Indonesia dari perkumpulan itu kita sekarang anggota hampir 2.000 gitu. Hmm. Tapi dari 2.000 itu paling perempuannya hanya eh, 20% kali gitu Mbak Nina. Hmm. Tapi kalau memang IWAPI kan semua isinya perempuan semua, P3 isinya perempuan semua. Tapi kalau di SIO Indonesia malah kita yang perempuannya hanya baru 20%. Dari 2.400 orang kira-kira. Iya, kurang lebih segitu. Lumayan udah banyak dibanding ini seiring berjalannya waktu bertambah atau sama-sama aja jumlahnya nih Mbak di CEO Indonesia untuk perempuan yang jadi CEO dan bergabung di CEO Indonesia. Hmm, bertambah, tapi tetap kuantitinya tetap cowok lebih banyak yang bergabung dibanding perempuan. Iya, Misalnya keren banget. perempuan gabung paling perempuannya hanya satu gitu. Hmm, iya. Oke, Mbak Ica. Izin saya menyampaikan pertanyaan, Mbak Ica, dari teman-teman yang tadi udah banyak yang mulai bertanya. Yang Hmm, pertama dari ya, Mbak Ica. Izin iya, menyampaikan pertanyaan. iya. Ya, dari Sildia underscore Tiara Rahmat. Hmm. Oh, maaf. Dari dnp.valiau, langkah apa yang harus diambil guna melindungi dan meningkatkan perlindungan hak perempuan nih katanya Mbak Ica. Mungkin bisa dispesifikasi di bidang pekerjaan aja kali ya. Hmm, Langkah langkah apa? misalkan Ya. untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan. Hmm. Sebenarnya itu ada ini sih kan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ada kalau misalnya kita ada masalah di perempuan itu kita bisa tinggal lapor di sana online apa gitu ada loh Mbak. Jadi untuk masalah itu Hmm, hmm, hmm. lagi di Indonesia gitu. Sangat pemerintah kita Iya, artinya.
pemberdayaan perempuan support ya. perlindungan. Kita bisa Iya. lapor ke kementerian, mau lapor di polisi Hmm. masalah perempuan, semua diutamakan kok. Apalagi di Indonesia ini pemerintah itu sangat ingin mensupport ya program-program perempuan gitu. Ya, sudah ada kementeriannya, artinya hak dan kewajiban perempuan sudah pasti dipikirkan oleh negara ini ya Mbak, dan juga sudah terlindungi juga oleh hukum sehingga bisa langsung melapor apabila ada sesuatu atau hal lain di bidang-bidang terkait. Kayaknya di perlindungan hukum juga udah banyak yang berbicara atas nama perempuan, nanti juga bisa dilihat-lihat kali ya. Semoga menjawab ya dnp.valiau. Lalu Mbak Nina, kalau memang ada masalah perempuan, kita juga Muldoko Center, ini kita membuka ini loh, terima laporan-laporan dan kita siap bantu. Kita ada tim advokat juga kayak gitu. Kalau memang ada masalah, kami dari Muldoko Center juga bisa bantu kok masalah perempuan-perempuan atau apapun juga gitu, Mbak Nina. Keren, baik. Atau mungkin sekalian disampaikan sedikit tentang Muldoko Center, Mbak, supaya lebih tercerahkan nih para perempuan yang nonton acara ini nih. Ini kan Inanugrow Solutions. Nah, Muldoko Center siapa tahu bisa menjadi salah satu solusi nih, Mbak Ica. Silakan. Jadi Muldoko Center itu tagline-nya kita hadir untuk rakyat, berbakti untuk negeri. Jadi kita membantu, pertama adalah misi kita pertama mensukseskan program pemerintah. Yang kedua, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, ini misalnya ada yang masalah perempuan, yang terjolimi, yang nggak ber, yang masyarakat tertindas oleh oknum lah gitu kan. Nah, itu di misi kita yang nomor 2, kita bantu. Lalu nomor 3, kita mempererat persatuan kesatuan dengan kebudayaan, karena kita yakin kebudayaan Indonesia adalah kekayaan bangsa kita gitu. Jadi dengan setiap daerah kita itu Indonesia tuh adat keraton budayanya itu bener-bener itu kekayaan kita loh Mbak, yang nggak bisa di negara lain punya. Dan kita tuh sangat beraneka ragam. Ya kan, maka itu yang mau kita tonjolkan. Lalu yang keempat, kita mengembangkan UMKM tentunya. Yang kelima, menggali potensial milenial di segala bidang. Itu visi misi dari Muldoko Center gitu Mbak. Keren sekali. Kalau misalnya ada yang mau informasi lebih lanjut tentang ini gitu Mbak, bisa ke mana? Bisa ke call center kita 0811 8 itu 8 yang 4 kali terus 1. Oke, 0811 81 8 yang 4 kali lalu 1 ya. Baik, nanti saya ulangi di akhir sesi Mbak. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mbak. Apa saja yang bisa dilakukan meningkatkan kualitas pemberdayaan wanita katanya nih Mbak. Mungkin bisa dispesifikasi di perusahaan yang Mbak Ica pimpin. Jadi kita tuh mesti banyak belajar ya. Jadi jangan stuck begitu aja. Kalau memang itu ikutin seminar-seminar, kadang nggak semua berbayar, yang gratis kita ikutin gitu kan. Nah terus kalau aku lebih ke ini sih, lebih kita mengembangkannya dengan cara belajar-belajar seminar-seminar dan ikut komunitas. Lalu misalnya nih kita minatnya di mana, kayak aku kan udah merasa spa. Nah, gini aku mau cerita nih Mbak Nina. Kenapa aku bisa karena Indonesia ini kita bisa mendeklar the best spa in the world. Karena Indonesia kita tuh terapis terbaik itu masuk 5 besar di dunia. Ada Indonesia, Filipina, Thailand, China, dan Jepang. Lalu di kelima negara itu rempah-rempah yang terbaik cuma di Indonesia kan. Nah, that's why kita Indonesia tuh bisa mendeklar di industri spa ini gitu. Nah, terus aku kan pengen lebih berdaya kan. Makanya aku belajar diplomasi spa gitu. Ambil waktu itu
di Musika Ratu itu gelarnya dari Swiss. Aku belajar dengan Ibu Mur, ya kan? Terus kita dapat gelar, terus saya belajar lagi certified wellness coach gitu. Nah itu yang membuat kita semakin naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jadi memang nggak bisa dipungkiri pendidikan itu sangat penting, Mbak Nina, gitu kan. Jadi kita ya memang ada juga yang lulusan SD tapi bisa hebat, itu juga ada. Tapi sekarang kan persaingan ketat. Ya. Persaingan ketat di mana kita ya harus membekali ilmu kita supaya kita bisa bersaing di era itu. Gitu Mbak Nina. Ya, keren banget nih. Kita harus menaikkan terus level pendidikan kita dengan banyak caranya yang Mbak Ica tadi ada ikut seminar, ada gratis, ada berbayar, kemudian juga bisa ikut sertifikasi juga agar supaya kita bisa naik kelas dan bisa memenangkan persaingan. Nih, Nina sambil nulis Mbak Ica supaya nanti bisa disampaikan kembali persaingan. Oke, baik. Semoga terjawab pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, apa dapat diartikan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, katanya Mbak, kalau terkait keberdayaan, peningkatan keberdayaan perempuan itu? Kedudukan yang sama ya, tergantung di mana nih. Kalau di rumah tangga kan kita tetap harus di bawah suami, kita nggak bisa sejajar, ya kan? Tapi kalau misalnya kita sebagai pemimpin memang kita udah levelnya di atas pria, ya nggak bisa sejajar juga gitu loh Mbak Nina, ya kan? Tapi tetap biar gimana pun, kalau menurut aku sih perempuan itu ya masih di bawah lah sama laki-laki kayak gitu. Iya, Karena biar tetap adalah gimana, Mbak? Karena biar gimana kodrat perempuan adalah seorang istri, di mana istri itu harus tunduk kepada suami. Gitu. Jadi kalau dilihat dari situ, memang kodratnya kita nggak bisa sejajar ya. Itu tetap pria ini. Tapi kalau di bisnis, di usaha, di jabatan, ya kita bisa lebih malah dari laki-laki gitu, Mbak. Jangan kan? Iya, itu senada Aica dengan gerakan Aku Berdaya yang sedang kami usung nih, bahwa sebenarnya kita yang kalau mau mensejajarkan diri dengan laki-laki, artinya ya kita buat gerakan Aku Berdaya, perempuan itu dari dulunya sudah berdaya, sudah luar biasa gitu. Jadi untuk kehidupan berkeluarga itu adalah salah satu hal yang banyak hal lain juga yang bisa kita lakukan di luar itu gitu. Jadi keberdayaan itu bukan berarti kita harus nggak nurut sama suami atau jadi tidak hormat sama suami, kan nggak harus begitu ya Mbak Ica. Banyak hal yang bisa membuktikan keberdayaannya kita gitu, nggak harus dengan ngelawan gitu. Mungkin begitu Mbak Ica maksudnya. Maksudnya gimana ya? Kalau di luar mungkin kalau dibilang wanita udah sejajar sama pria, udah bahkan bisa lebih gitu loh. Karena memang kayak sekarang kita lihat perempuan-perempuan banyak yang hebat-hebat kan Mbak, yang lebih pinter, yang lebih bisa manage perusahaan, dia pimpin malah bisa lebih bagus dibanding dulu laki-laki yang mimpin sebelumnya gitu. Kalau aku lihat sekarang perempuan tuh udah sangat-sangat hebat dan luar biasa sih Mbak Nina. Tuh, jadi udah keren banget, hebat dan luar biasa. Lagi udah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang ada di level direktur, komisaris, bergabung di CEO Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau Nina Nugroho sudah besar bisa ikut bergabung juga ya Mbak Ica. Udah kan Amin. Mbak Nina deh. Udah Kenapa? aku invite. Kayaknya Mbak Nina udah aku invite deh. Oh, wah nanti coba lihat ya Mbak Ica. Aku tuh handphonenya kemarin ini, wah jadi curhat. Terus langsung dipindahin, nggak pakai dimigrasi, langsung kupindahin karena nggak sempet mindahin semuanya. Oke, Baik. asik, siap-siap. Mbak Ica,
kan? Pertanyaan lagi nih di mb.nita34 katanya nih, mengapa terjadi perbedaan peran gender dalam masyarakat? Wah, kita sebenarnya lagi nggak ngomongin gender di sini, tapi nggak apa-apa, mungkin Mbak Ica ada pendapat yang mau disampaikan? Peran gender ya dalam masyarakat susah banget sih pertanyaan. Itu sebenarnya gender ya dalam masyarakat. Ya memang perempuan wanita itu ya nggak bisa dipungkiri memang satu hal yang berbeda gitu loh. Jadi seperti misalnya kayak di politik aja kan kebanyakan prianya ya kan. Bahkan kalau mau nyalek itu satu partai harus ada berapa persennya perempuan malah kayak gitu kan. Terus 30. iya dan kadang-kadang perempuan, yaudah yang penting yuk ikut, yang penting yuk ikut, jadi itu partainya udah punya 30% perempuan kayak gitu. Nah, terus kalau peran gendernya itu ya memang suatu hal yang beda sih Mbak Nina, bingung dibilangnya, cuman kayak gimana ya? Eh kalau menurut aku memang ada kalau di CEO di bisnis itu kalau memang perempuannya lebih baik bisa mimpin ya memang namanya bisnis ya bisnis kan yang penting yang bisa menghasilkan uang yang maksudnya bisa memanage dengan baik ya kan dan gimana perusahaan ini bisa jalan dengan surplus gitu kalau yang laki perempuannya lebih mampu kan gitu Iya, lebih fair kalau itu ada yang nanya saya. izin bertanya, menyebut istilah CEO, bayangan sebagian orang mungkin langsung pada sosok pemimpin yang kaku, susah senyum. Kalau boleh tahu gaya kepemimpinan Mbak Ica sebagai CEO seperti apa sih? Nah, Ayo. kan ada saran. Karena kan kesannya nih dari yang Nina pertama ketemu Mbak Ica kan lembut gitu, kemudian juga kan tertata. Nah, kalau memimpin perusahaan gimana nih Mbak Ica nih? Aku memang luarnya lembut ya, tapi aku orangnya straight to the point gitu loh. Kalau salah, salah. Kalau ini. Bahkan aku lebih ini ya, maksudnya kalau orang bilangnya Ica tuh keras kepala, maunya apa-apa gitu. Jadi kalau aku lebih pendirian aku tuh lebih tegar sih, maksudnya aku udah berpendapat gini-gini, ya aku bisa pertanggungjawabkan dan aku harus eh, meyakinkan gitu loh. Kalau tujuan pendapat aku adalah benar gitu. Nah, itu bisa fight, bisa berdebat kayak gitu Mbak Nina. Iya, Tapi kalau memang harus begitu. orang kayaknya Mbak Ica apa bisa mimpin perusahaan gitu kan, lembut kayak gitu. Ya, semoga terjawab ya tadi yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak, tadi Sylvia_Tiara Rahmat, belum sempat saya bacakan pertanyaannya. Izin apakah pemberdayaan perempuan itu harus bekerja atau menghasilkan uang saja? Apa disebut berdaya jika perempuan sepenuh hati mengupgrade diri untuk keluarga atau anak-anaknya, katanya nih Mbak. Eh, ya benar nggak harus menghasilkan dan bekerja baru disebut berdaya. Di rumah pun itu perempuan juga sudah sangat berdaya bagi anak dan suami seperti itu dan eh, dari segi siapin ngurus rumah tangga dan lain-lain itu juga sudah suatu keberdayaan kayak gitu. Cuman kan udah memang terahnya. Cuman kalau sekarang kan lebih ke emansipasi perempuan di mana bisa lebih berkarya untuk masyarakat. Walaupun misalnya kita di rumah, tapi kita ambil bagian misalnya jadi ibu-ibu PKK lah gitu kan. Terus pada saat di lingkungan ada kegiatan yang butuh bantuan kita gitu kan ya mungkin kita bisa ikut kontribusi kayak gitu nah mungkin itu yang dimaksud keberdayaan walaupun nggak harus kerja menghasilkan uang tapi kita bermanfaat bagi lingkungan kita gitu Mbak Nina. Iya, tuh keren banget jawabannya ya Mbak Sylvia_Tiara Rahmat. Semoga menjawab.
Lalu ada dari Nur Ayu Habibah nih, Mbak Ica, seorang perempuan adalah multitasking katanya yang tadi Mbak Ica sampaikan ya. Bagaimana kiranya menjadi perempuan yang kurang maksimal dalam satu peran, sedangkan waktunya terbatas katanya. Oh, mungkin apa namanya harusnya bisa multitasking, tapi ini satu peran saja nggak maksimal karena waktu terbatas katanya Mbak Ica. Ada masukan untuk Nur Ayu Habibah? Karena waktu ya. Jadi waktunya apa dulu nih? Mungkin karena ngurusin keluarga, ya kan? Dan dia paling hanya bisa aktivitas satu kegiatan, tapi kan itu udah multi juga. Dan udah ngurusin anak, keluarga, ya kan? Jadi jangan berkecil hati karena setiap perempuan pasti punya talenta masing-masing, ya kan? Mungkin belum jadi CEO, tapi dia pasti bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya gitu. Karena saya percaya setiap orang tuh punya uniqueness dan punya talenta masing-masing, Mbak. Ya, betul sekali. Semoga terjawab ya Mbak Nur Ayu Habibah. Jadi jangan berkecil hati tadi kata Mbak Ica, karena masing-masingnya punya uniqueness dan punya bidangnya masing-masing lah bagusnya di mana gitu. Iya. Iya, pertanyaan lagi Mbak Ica dari Wanita Andriani. Izin bertanya nih Mbak, perkumpulan perkumpulan pengusaha perempuan itu kan banyak katanya yang membedakan Yayasan Global CEO Indonesia dengan organisasi perempuan lain. Kira-kira apa ya Mbak dari Wanita Andriani? Ya, Mbak Yuni. Jadi kalau yang di O itu eh, kumpulannya nggak semuanya wanita sayang. Jadi ada pria, ada perempuan juga gitu. Kalau di kumpulan perempuan kan yang seperti IWAPI, P3I itu benar-benar pure perempuan semua. Jadi kalau di aku di CEO malah anggotaku banyak kan cowok gitu. Nah makanya ya cukup seneng juga sih, maksudnya saya sebagai perempuan bisa memimpin satu komunitas yang banyak prianya dan komunitasnya ini sangat berjalan bagus dan harmonis sampai hari ini dan selalu berkembang dan teman-teman sangat happy dan bangga di komunitas kita kayak gitu. Iya, betul. Jadi apa namanya lebih heterogen isinya, nggak cuma perempuan aja kalau di CEO Indonesia itu pembeda paling jelas ya Mbak Ica ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Mbak Ica sebelum kita berpisah, nggak terasa udah ngobrol 1 jam dari Tadi jam ada siapnya 15.30. Gimana Mbak Ica? Ada yang mau dibacakan pertanyaannya? tapi udah naik pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget yang masuk. Jadi, tadi aku pilih-pilih Mbak Ica mana yang sekiranya mirip-mirip, aku ambil salah satu untuk mewakili. Banyak banget pertanyaannya. Seneng apa kita merasa disupport acaranya kalau misalnya banyak yang nanya, tapi aduh waktu yang memisahkan kita kembali tadi kata Mbak siapa ya Nurul Nanti Habibah ya. anu grup chat lagi sama perempuan-perempuan hebat yang join hari ini. Ih, seru. Kita sebelum berpisah, secara umum nih, bagaimana sih kondisi keberdayaan perempuan di Indonesia? Sekalian minta tipsnya dari Mbak Ica, gimana caranya agar kita sebagai perempuan bisa selalu berdaya gitu dimanapun. Silakan Mbak. Yang pertanyaan pertamanya tadi apa Mbak? Sebelum tips. Kondisi keberdayaan perempuan di Indonesia. Perempuan di Indonesia. Ini udah sangat banget ya kondisinya dan pemerintah juga sangat support. Buktinya banyak banget tuh kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan, ya kan seperti di politik aja mesti ada 30% perempuan, lalu udah ada kementerian sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi Indonesia itu sangat
mensupport, dan kita juga melihat sudah banyak sekali wanita-wanita yang diperdayakan di Indonesia ini. Dan tips dari aku, biasanya aku tuh ada tips namanya bisa, BISA, semua orang pasti bisa. B-nya itu adalah bersyukur, I-nya adalah ibadah, S-nya adalah senyum, A-nya adalah akal sehat. Maksudnya itu selalu positive thinking gitu. Nah, jadi itu satu hal yang perlu kita terapkan semua pada semua perempuan ya, supaya dengan bisa pasti inner beauty-nya keluar seperti itu. Jadi kalau udah ada inner beauty, segala kegiatan kan dilakukan, dan itu lebih ini ya Mbak, misalnya kayak kita ketemu orang, kalau kita tulus aja gitu kan, segalanya lebih lancar gitu Mbak Nina, gitu. Iya, Jadi itu betul gampang. sekali. Itu mantap tuh dari Dr. Joko Supriyanto. Oh, Dokter Joko temen aku tuh di CEO juga. Oh, keren. Yang bergabung Ya, nih. gabungnya dokter udah hampir habis. Mbak Ica, terima kasih banyak atas waktunya. 1 jam sudah ngobrol-ngobrol tentang keberdayaan perempuan nih, titik puncak keberdayaan perempuan itu sebenarnya bagaimana, dan pendapatnya Mbak Ica tentang keberdayaan perempuan di Indonesia. Udah ngobrol banyak banget, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para viewers di Nina Nugroho Solution sore hari ini, dan jawabannya keren-keren banget. Nah, bagi para penanya yang tadi belum sempat dibacakan pertanyaannya, mungkin bisa di-review lagi obrolan kita sore hari ini. Nanti akan di-save di IGTV-nya Nina Nugroho Store, agar supaya bisa dilihat-lihat lagi, didengar-dengar lagi, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Mbak Ica, mohon maaf waktunya tadi diambil 1 jam untuk menemani kita semua. Mudah-mudahan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan aktivitas puasanya Mbak Ica. Mudah-mudahan kuat selalu nih, banyak kegiatan, sehat, dan selalu bisa menginspirasi dimanapun Mbak Ica berada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ya Mbak Ica. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata ya. Ini sukses terus untuk Mbak Nina dengan koleksi-koleksinya. Seragamnya keren-keren banget gitu kan. Nanti aku mau bikin yang itu untuk DPP Muldoko Center. Keren, bagus. Oh, makasih. Alhamdulillah. Baik, makasih banyak Mbak Ica ya. Salam sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga juga. Terima kasih. Mbak Tuti, pasti Pranata, Bu Haryati ya. Dadah. Terima kasih. Silakan Mbak Ica. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Luar biasa sekali ya tadi obrolan kita dengan Mbak Ica atau Ibu Trisha Suherman, ngobrolin tentang titik puncak keberdayaan perempuan nih, dan bagaimana pendapat beliau tentang keberdayaan perempuan di Indonesia. Seneng banget di hari libur, hari Jumat ini beliau masih berkenan untuk menemani saya ngobrol-ngobrol, berbincang, dan memberikan banyak solusi tentang keberdayaan perempuan. Nah, tadi beliau sempat menyampaikan kepada kita semua, saya hanya mereview saja, bahwa perempuan itu perlu terus meningkatkan kualitasnya sebagai pribadi ya, dengan cara menaikkan level pendidikan agar bisa naik kelas dan bisa memenangkan persaingan. Kemudian tadi juga ada tips dari beliau, perempuan itu harus bisa. Bisa itu artinya selalu bersyukur, I-nya itu ibadah, S-nya senyum, A-nya akal sehat, atau selalu memiliki pemikiran yang positif. Dengan bisa, maka inner beauty-nya akan keluar dan insya Allah akan memperlancar segala urusan. Nah, keren banget ya tadi tips dari Mbak Ica. Oke, sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan
siapakah pemenang dari pertanyaan terbaik di episode 127 Nina Nugroho Solutions, Jumat 15 April 2022. Penanya terbaik sore hari ini adalah @dnp.valiau. Nah, pertanyaannya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan wanita? Selamat kepada dnp.valiau, silakan menghubungi Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di bagian bio-nya ada link yang bisa diklik untuk kemudian terhubung dengan sales advisor kami. Silahkan sampaikan, saya adalah pemenang dari Nina Nugroho Solutions episode ke-127. Nanti akan dimintai alamatnya dan akan kita kirimkan alamatnya ke alamat yang dnp.valiau berikan. Nah, sebelum berpisah, izinkan saya untuk menyampaikan pengumuman nih. Wah, apalagi ya pengumumannya? Nah, Nina Nugroho Solutions ini kan adalah sebuah program bagian dari Gerakan Aku Berdaya yang disajikan oleh kami di setiap hari Jumat nih. Tapi selain itu juga Gerakan Aku Berdaya ada juga pembelajaran lain yang bisa kita akses, para perempuan semua bisa akses, yaitu setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30. Hari Minggu nanti kita akan ngobrol atau belajar melalui platform webinar, bukan live Instagram ya yang hari Minggu. Melalui platform webinar, silakan akses Instagramnya Gerakan Aku Berdaya. Nanti di situ ada, di bio-nya ada link juga yang bisa diklik untuk mendaftar, bisa hadir di webinar. Nanti kalau udah ngeklik terhubung dengan admin, lalu akan dikirimkan link untuk Zoom. Zoom-nya di hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30. Temanya apa? Temanya adalah pahami kepribadian diri sendiri dan orang lain dengan lebih mudah dan akurat, seperti psikolog nih narasumbernya Irma Himatul A. Beliau adalah IO psychologist. Nah, ini keren banget karena di hari Minggu nanti beliau akan memaparkan pembelajaran tentang gimana memahami kepribadian diri sendiri dan orang lain dengan lebih mudah. Kemudian nanti para viewersnya atau pesertanya juga bisa bertanya langsung kepada beliau ya. Karena itu webinar pastinya bisa lebih engage, bisa lebih aktif, dan bisa lebih dua arah, tidak seperti sekarang ya live Instagram. Ya silakan daftar untuk kegiatan Aku Berdaya di hari Minggu dan hadir juga setiap hari Minggu, bukan cuma hari Minggu depan aja, tapi ini kegiatan sepanjang tahun, hadir setiap Minggu, dan untuk live Instagram hadir setiap Jumat, menemani para NN profesional semua agar tadi seperti Mbak Ica bilang, meningkatkan kualitas diri dengan cara belajar dan belajar terus. Terima kasih saya ucapkan atas supportnya yang tak terhingga sampai dengan episode 127 ini. Mudah-mudahan dibalas berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan kesehatan juga kekuatan untuk menjalani aktivitas kita sebagai perempuan multiperan, dan selalu mendapatkan kekuatan untuk bisa menjalankan multitasking kita ya di berbagai bidang, dan mudah-mudahan hasilnya semuanya baik, mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari saya sebagai manusia biasa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah lainnya juga, mumpung bulan puasa, yuk kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.